Nah, ini Pak ada Pak Pendeta Luga ini. Salah. Maria, Ibu Maria. Terus bapak kandungnya Yesus siapa? Bapak kandungnya siapa? Ya Yosef lah, Bapak. Yosef kan dia kak tunangan dia. Oh jadi Yesus bapak kandungnya si Yusuf. Yosef itu kan sebagai tunangannya kan sebelum dia menikah itu bertunangan dulu sama dia karena datanglah malaikat dua orang untuk menyatakan bahwa dia akan dikaruniai seorang anak. Nah, anak itu yang dinamakan sebagai Yesus, bukannya si Maria yang ngasih nama Yesus, tapi malaikat yang turun itu. Nah, namailah dia sebagai nama Yesus. Bukan seperti kau nama nabi yang buat nabi, namanya sendiri. Enggak. Yang saya tanya itu mamanya Yesus kan mamanya Yesus kan Maria. Bapaknya Yesus siapa? Yosef. Bapaknya. Luga, perkenalkan dulu kau Luga. Takut disangkanya Islam kau Luga. Saya Kristen ya, saya pendeta. Nah, jadi mamanya Yesus Maria, bapaknya Yesus Yosef. Kenapa kok manusia bisa melahirkan Tuhan? Katanya anak Allah, tetapi ternyata anaknya si Yosef. Nah kan dia itu Yesus itu kan tidak dia diperanakkan, kan dia datang dari Allah, dari atas. Ya makanya saya tanya bapaknya Yesus siapa? Maria. Bapaknya iya betul. Bapaknya Yesus si Yosef atau Allah Bapa? Siapa bapaknya yang sini? Aku tanya dulu. Allah Bapa atau Yosef? Aku buat dulu perumpamaan sama kau. Contoh ya, contoh. Adik betina kau, ada mujizat datang. Nah, dengarkan dulu. Ada mujizat dari surga. Datang yang mujizat itu turun ke dia, bersama dia. Hai Siti Aminah, kau akan melahirkan seorang anak. Aminah siapa? Aminah siapa? Seorang anak laki-laki. Siti Aminah, contoh Siti Aminah dulu. Aku buat pertama apa? Aku buat contoh ke Nabi kau dulu. Hah? Dengar. Hai Aminah. Gak ada hubungannya dengan Islam. Hei. Ini Luga Tambunan ini Kristen. Bodoh Maira. Iya, ini emaknya siapa sih? Bego banget ini. Suruh turun aja anaknya, suruh sini. Aku turunkan anak kepadamu, tapi berilah nama dia Yesus. Kan mujizat, itu kan mujizat, bukan dari siapa bapaknya siapa, mamanya siapa, bukan salah tahu. Bapak kandung Yesus itu Allah Bapa, makanya dia disebut anak Allah. Si Yosef itu cuma manusia berdosa. Tidak mungkin Yesus yang Tuhan dilahirkan oleh si Yosef yang manusia berdosa. Jadi kau salah. Iya. Bapak kandungnya Yesus. Diam dulu. Gantian dulu udah Maira. Makanya karena tidak pernah disentuh oleh si Yosef si Maria, berarti si Yosef itu bukan bapak kandungnya Yesus. Bapak kandungnya Yesus itu adalah Allah Bapa, bukan si Yosef. Nah, aku tanya sama kau. Bukan bapaknya Firman itu adalah dia sendiri. Iya, anak Allah itu kan bapaknya Allah Bapa. Bodak, susah kali kau diatur. Bapak apa dia? Cukup. Nggak ngerti Mbak nih. Mamanya Yesus itu bukan Maria, tapi Maria itu mama angkat. Mama kandungnya siapa? Ya Maria lah. Aduh, nggak pernah sekolah sih, susahnya jadinya. Makanya kau belajar sekolah yang benar. Pernah belajar agama nggak sih kau? Tapi yang longor. Mama kandungnya Yesus itu Roh Kudus, bukan Maria. Butet. Si Butet ini susah kali kau diajarin. Makanya dia diberi 3 hakikat.
Yang saya tanya mama kandung, bukan mama angkat. Sebagai Maria. Maria itu Maria itu manusia ibu berdosa. Izin Darahnya Bang Luga. Maria. Bang Luga, izin. Silakan. Mbak Numaria. Halo Mbak. Halo Mbak Numaria. Ya. Nih apa Mbak Numaria percaya kalau Yohanes dan saudara-saudaranya itu adalah anak Maria Iya, percaya. dan Yakobus? Wah, ngaco Mbak Ibu. Berat saudara. Mbak nggak tahu ya kalau itu anaknya Yusuf dari istrinya sebelum Maria. Yusuf tidak pernah menikah pada siapapun karena dia bertunangan sama Maria. Aduh. Kacau dah ibunya. Nggak paham berarti sejarah nih. Nggak mungkin lah si Maria nikah sama Duda, ada aja juga kau. Ini nggak ada ilmu emang Bude Maria ini, dibawa aja Bu. Ya, kebaktian dulu sana, perdalam ilmunya. Ntar dulu nih, kesimpulannya ini, ntar dulu gak sama om ini satu nih. Yesus Tuhan apa Tuhan sih? Kesimpulan dulu nih Bang Kale. Tuhan dan manusia Bang. Bukan Tuhan ya, Tuhan ya. Tuhannya artinya anak Tuhan gitu. Oke, makasih. Lanjut. Ya Bang. Yesus anak tunggalnya Bapa, betul. Anak Tuhan. Anak. Kalian kayak nggak pernah punya anak aja sih. Kalau nggak punya anak, nanti anak kalian kumpul titip di panti asuhan loh, bener loh. Masa anak Tuhan aja nggak ngerti? Anaknya Tuhan ya berarti anaknya. Gitu aja, simple. Pembantunya para nabi. Rasul-rasulnya itu pembantunya, bukan anaknya. Tanya mamanya siapa? Roh Kudus, putus, kelar. Nabi-nabi nggak pernah punya mama Roh Kudus. Musa aja mamanya si Jokobed. Yakub mamanya Ribka. Siapa lagi? Daud, anak Isai. Kalau Yesus bin Roh Kudus, bin Allah Bapa. Bin ngeri ya, bin Allah Bapa. Bukan bin Maryam, bin Holy Spirit. Gitu. Gimana? Mau lihat Pak Pahan benar gak tuh? Mau lihat Pak Pahan? Apa benar itu? Selamat sore. Oh, silakan Ibu ternyata. Silakan Ibu. Apa mau ditanya? Siapa ibu kandungnya Yesus Kristus? Maria. Salah lagi. Aduh, Tuhan. Kan memang si Maria yang melahirkan Yesus. Jadi Sebelum Maria diciptakan, siapa mamanya Yesus? sebelum Maria diciptakan, siapa mamanya Yesus? Siapa mamanya Yesus sebelum Maria diciptakan? Ya siapa? Kan duluan si Maria baru Yesus. Loh, kan Yesus itu kan sudah ada sebelum Abraham. Dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Maria belum tercipta. Nenek moyangnya Maria pun belum diciptakan, si Adam. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, siapa mamanya Yesus? Oh, saya yang tidak tahu. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Makanya ibu sekolah. Bukan masalah sekolah. Di sini kan ada kelahiran Yesus Kristus. Gak tahu saya, belum pernah saya baca. Ya, betul. Di mana? Di ayat betul. mana? Enggak, di ayat mana yang kamu baca tadi? Nah, ibu kandung dari Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus ibu kandungnya. Roh Kudus itu menurutmu itu kan Tuhan. Iya, betul. Ibu Tuhan, Tuhan Ibu. Allah Bapa, Tuhan Bapa. Jehovah, Tuhan Bapa. Tuhan Ibu, Roh Kudus. Itu kan mamanya. Tapi nggak diajarkan di dalam gereja, karena di abad ketiga ajaran tentang ibu sudah dihapuskan oleh gereja Katolik. Semua penganut Tuhan Ibu itu diusir, dianiaya, dibakar, dibunuh.
Makanya kita ini mewarisi ajaran dari gereja Katolik, makanya keluar dari ajaran itu. Ini ajaran yang sejati. Paham? Oh, kalau itu nggak tahu saya. Yang tahu saya kelahiran Yesus Kristus itu ya dari Roh Kudus. Ya, betul. Dari Roh Kudus, tapi kan gereja kan tidak mengajarkan kalau Roh Kudus itu ibu kandungnya Yesus. Jahat kan gereja kan? Dibilangnya Yesus itu Roh Ya Kudus karena itu si cuma Maria kan yang melahirkan, nggak mungkin di. ya, Roh Kudus ini siapanya? Sudah dibilang, Tantenya namboru Roh nyopongnya. Roh Kudus ini Tuhan siapanya itu- Yesus? Tuhan itu kan Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu siapanya Yesus? Bapaknya? Opungnya, bukan bapaknya. Roh Kudus itu Penopungnya. perempuan. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Allah artinya. Bapa itu bapaknya Yesus, bapak kandungnya itu Allah Bapa Jehovah. Syukran Bang Indra. Iya, Bapak. Mamanya Itu siapa? Kalau, Mamanya kalau siapa? dibaptis itu kan harus melalui Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ah, Roh Itu yang Kudus ini sah. siapanya Yesus? Yesus kan anak, Bapaknya, Roh Kudus bukan bapaknya. bapaknya lah, itu mamanya. Siapa Aduh. mama? Mamanya si Maria. Maria itu manusia ciptaan. Kok jadi si Maria pula mamanya? Iya, Yesus tetapi kan kan Tuhan. Maria kan dapat Roh Kudus dari Iya, Tuhan. mama angkat jatuhnya kalau bahasa jalanan. Tidak ada kalau di Kristen itu tidak pernah dibilang itu anak angkat, nggak pernah diterangkan Oh, itu enggak. di gereja Ya, bahwa ada memang- anak angkat, karena nggak begitu. Karena pendetanya ditipu iblis, makanya Ya enggak kan dia melalui Alkitab. Nggak mungkin dibuat-buat, ditambah-tambahin. Itu Iblis menambah-nambahin menipu bumbu. bukan menambahi bumbu. Orang Iyalah. Maria nggak pernah. Sekarang saya tanya, Maria bapaknya Allah Bapa, Maria mamanya. Kapan Maria rupanya kawin sama Allah Bapa sehingga beranakkan Yesus? Bukan begitu artinya. Kan di sini kan suaminya kan si Yusuf. Waktu Si Yusuf bertunangan, masih Ya, bertunangan dia. belum Dengar bersetubuh. dulu. Hmm. Kan masih bertunangan dia sudah dapat Roh Ya. Kudus. Ya, Itulah lahirlah si Yesus tadi kan belum menikah sama Yusuf. betul. Terus? Ya makanya Jadi dia kalau- panggil Bapak kalau- sama Tuhan karena dia kan melalui Roh Kudus ada dia Tuhan Yesus. Dia Iya. manggil Bapak Nah, lah Roh dia. Kudus ini siapanya? Kan Bapak Tuhan Syukran Bang Indra. Bapak dengan Roh Kudus beda nggak? sama. Kok sama sih? Aduh. Ya, kan memang Roh Kudus itu kan Tuhan. Kita makanya ada di Kristen kita menerima Roh Kudus itu kan karena Apa itu Tuhan. beda pribadi kan Kita tiga terima pribadi. enggak Tuhan itu? Nes ya? Itulah Roh Kudus bagi manusia. Tuhan itu Kudus bagi manusia. Ibu ini pendeta atau jemaat? Saya jemaat, tetapi kan saya Ibu seorang- menyerahkan sama kamu kan melalui Alkitab. Di sini kan sudah dikatakan. Iya kan? Saya nggak mengada-ngadakan di sini. Pak, kan dia kan si Maria itu kan dari Roh Kudus hamil. Oke, sekarang saya tanya, Bukan karena Allah si Bapa itu Yusuf. laki. Sekarang aku tanya, Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Kalau menurutmu? Kalau aku tanya, namanya juga udah Bapak. Tuhan itu laki-laki apa perempuan? Allah Bapa laki-laki, namanya makanya Bapak kami, bukan nenek kami. Bapak Ya itu itulah laki-laki kenapa apa kamu bukan? tanya lagi? Kenapa Oke, kamu tanya sekarang lagi saya tanya. saya? Ya, itu Tuhan oke. itu Bapak. Ya Oke. tentu kalau Bapak itu Oke. laki-laki. Oke. Kalau Kamu tanya saya lagi. Ibunya siapa? Ibunya? Ibu siapa sekarang? Ibunya Bapak di sorga, istrinya siapa? Mana ada diterangkan di Alkitab Bapak itu ada istrinya? Oh, salah kau. Ya menurutmu siapa nama istrinya? Roh Kudus. Udah apa kau kurasa kau? Mana ada Roh Kudus itu? Itulah namanya Tuhan. Jadi Mana ada oke, dibilang cukup ya. Roh Kudus itulah istrinya. Di mana? Di mana ayat mana itu? Di ayat mana kamu baca bahwa Kejadian namanya 1. Tuhan Roh Kudus? Coba di mana? Di mana? Ya, Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Itu kan si Adam dan si Hawa.
Sebentar Yang dulu, kalau diciptakan saya Tuhan lagi, itu kan si Adam. bisa nggak diam dulu Kenapa kalau kau saya lagi bilang? menjelaskan? Ya, Bisa kan nggak memang saya? memang Saya Alkitab kan kan memang si Adam dan si Hawa yang Saya diciptakan belum Tuhan. selesai menjelaskan. Dengarkan dulu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut berdasarkan rupa dan gambarnya sendiri. Jadi perempuan dan laki-laki ini adalah diambil dari gambarnya Tuhan. Adapun perempuan, sebelum Hawa ada, sudah ada di sorga perempuan. Dari mana Sebelum kamu si tahu? Dari mana kamu Kan- tahu menurut di Alkitab tidak ada dibilang sebelum ada si Hawa. Si Hawa permulaan manusia, si Adam permulaan ada manusia. Adapun si Hawa itu diambil dari tulang rusuknya si Adam. Iya, saya tahu. Perempuan Jadi itu kamu bilang diciptakan. ada Sebentar. di surga perempuan belum ada si Sebentar. Hawa. Si Hawa lah permulaan manusia ada. Gini, si Adam. gini ya. Sebelum perempuan ini diciptakan, tentu kan ada dulu desainnya. Ada gambar rancangannya. Desain, ngerti nggak desain? Rancangan. Hah? Sebelum Hawa diciptakan, digambar dulu sama Tuhan bagaimana nanti bentuk perempuan ini diciptakan. Nah, gambar dari perempuan ini dikatakan Allah menjadikan perempuan menurut gambar siapa? Menurut gambar siapa? Kamu kan udah Macet. salah. Di sini kan Macet. Tuhan menciptakan, dengar dulu. Tuhan menciptakan manusia itu dari tanah. Adalah si menurut Adam. gambar, Adalah si Adam. menurut gambar kan- siapa? Kok dari tanah? Tidak ada dikatakan Menurut di sini gambar. menurut gambar siapa. Kau baca Kejadian 1 ayat 27. Adam itu, Allah dengar dulu. Adam itu diciptakan dari tanah. itu anak Jadi kecil juga udah sesudah tahu. itu Tuhan mengatakan begini, nggak mungkin manusia itu cuma satu, harus ada kawannya. Ya, Datang Terus Tuhan itu perempuan- diciptakanlah tadi si Hawa diambillah dari tulang rusuk si ya, Adam. itu anak Supaya mereka ada juga tahu. temanmu. Kan Pertanyaannya begitu. bukan itu, pertanyaannya bukan itu. Kalau itu sejak kecil juga saya udah tahu, sejak anak SD saya udah, Ya, udah jadi tahu. yang itu. mana lagi mau kau tanya? Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Itu yang saya tanya. Menurut Kejadian 1 ayat 27. Manusia dan taman. Tunggu ku baca, nggak boleh asal-asal itu kau Baca kau karang-karang sendiri itu. Iya, Kejadian 1 ayat 27 kau baca. Jangan ngasal kalau Terus di saya sini. 27. Kejadian 1 ayat 27 baca. Tunggu dulu ya. Bentar dulu. Ayat 2. Maka Allah ini yang Kejadian 1 ayat 27 tadi kamu bilang kan? Nah, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berfirman Cukup. bertambah banyak. Bentar dulu, kecil-kecil kali tulisannya. Bertambah Ayat 27 banyak, aja. penuhilah bumi dan takluklah, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala bintang yang merayap di bumi. Ini kan dia kan apa namanya, makanya diciptakanlah si Adam. Berfirmanlah Allah, lihatlah. Seandainya kau diciptakan menurut gambar monyet, singa nggak akan takut sama kau. Misalnya kau diciptakan Kan berdasarkan dibilang gambar Allah kan gorila. menurut gambarnya, maksudnya Ya. begini. Kalau kok sekarang dah dulu,
kan menurut gambarnya dibilang Tuhan di sini. Jadi kalau seperti kamu lah sama istrimu, kan menurut gambar kamu lah ada anakmu ini mukanya juga seperti itu. Betul, Itu maksudnya betul. Tuhan. Iya sama. Nah, sekarang perempuan itu dia itu sebelum Hawa ada, udah ada belum gambar perempuan? Udah ada belum? Ya di sini kan nggak dikatakan seperti yang kamu katakan gambar perempuan seperti Sudah itu. Mana ada. perempuan di situ? Oke, sekarang kamu diam. Jangan Mana saut-saut ada saya. dibilang di sini kayak gitu. Ya. Diam dulu lah dulu. Ibu diam dulu ya. Dikatakan perempuan dan laki-laki itu diciptakan menurut gambar Tuhan. Berarti bentuk gambar Tuhan, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk wajah, itu menurut gambar Tuhan lah diciptakan si Adam dan si Hawa. Baik laki-laki dan perempuan. Nah, berarti ada di sorga Tuhan perempuan dan juga ada Tuhan laki-laki. Makanya diciptakannya, fotokopiannya lah si Hawa dan si Adam. Itu maksud dari ayat itu. Makanya aku tanya sama kau, siapa istrinya Tuhan? Anda tadi kan Ya, mengatakan saya tidak tahu siapa istrinya. makanya Karena Tuhan belajar. itu bukan manusia. Apa menurutmu Tuhan itu manusia? Tuhan itu menciptakan Tanya suami dulu kamu, istri. apa kamu tahu Tuhan itu manusia? Manusia itu gambar Tuhan. Jangan kebalik kau. Manusia ini Iya, gambar maksudku Tuhan. kan tadi kamu bilang serupa dengan gambar manusia. Apa memang kamu tahu bahwa Tuhan itu manusia? Ya, Kan memang duluan seperti diciptakan manusia. kan si Adam. Memang Tuhan itu seperti kan manusia. menciptakan manusia kan si Adam. Ya, menurut gambar siapa laki-laki itu bisa ada? Gambar siapa? Desainnya desain dari mana? Iya, tapi kan kamu bilang tadi bahwa Tuhan itu manusia. Dari mana kamu tahu Tuhan itu manusia? Loh, Sedangkan manusia Tuhan menciptakan kok pertama kali otot si Adam. kali nenek-nenek ini, bodoh kali. Bukan bodoh. Tadi kamu bilang Tuhan itu manusia. Kalau memang Tuhan itu manusia, bukannya nggak mungkin dibuat di Alkitab ini. Tuhan menciptakan manusia. Contoh. Ya sudah ada di Tuhan. Gini, Ngapain dia menciptakan contoh. manusia lagi? Kalau memang dia manusia. Dia Kan bukan kamu salah manusia. pengertian. Sebentar. Kamu Tuhan bilang itu, tadi Tuhan itu manusia. dengerin dulu nenek-nenek, orang lagi ngomong. Tuhan itu memang bukan manusia, tapi gambar Tuhan dijadikan bentuk manusia. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya? Tuhan itu bukan manusia, tetapi gambar Tuhan yang laki-laki dibikinlah manusia dalam bentuk laki-laki. Tadi di sorga itu Tuhan laki-laki, Tuhan perempuan, dibikinlah versi manusia. Versi Tuhannya udah ada laki-laki dan perempuan. Versi manusianya lah Adam dan Kan di Hawa. sini kan nggak dibilang menurut, bukan ada dibilang Tuhan menurut aku, menurut kan di sini Gambar. kan dibilang Menurut gambar, menurut gambar iya sama kan apa bukan enggak? dibilang menurut Tuhan manusia Iya, itu di sini. iya menurut Tuhan sama menurut gambar Tuhan kan sama aja. Aduh, nenek bodoh. Mana dibilang kayak gitu. Udah, Aku turunlah maunya kau, turunlah dibilang kau, ini kan susah kau diatur. menurut gambarnya. Gobloknya kelewatan. Bukan dibilang Nenek. menurut Tuhan muka manusia. Yang saya omong ini kan gambar. Gambar itu kan laki-laki, perempuan. Nah, sebelum Adam dan Hawa tercipta, gambar laki-laki dan perempuan itu sudah ada di sorga duluan, nenek sihir. Sebelum Adam dan Hawa ada di muka bumi di Taman Eden, laki-laki dan perempuan itu sudah ada di sorga, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus yang adalah laki-laki dan perempuan. Makanya diciptakannya laki-laki dan perempuan versi manusia, namanya Adam. Laki-laki versi Tuhan namanya Allah Bapa dan Roh Kudus. Gak sekolah kau. Sekolah. Kan menurut Alkitabnya saya baca. Makanya Kamu bilang tadi kan ibu gereja Tuhan di mana? itu manusia. Ibu gereja di mana? Kalau Ibu kamu menurutmu Tuhan Allah itu apa? Manusia apa? Kan Yesus sudah berkata, Bapa kami bukan nenek kami, Bapa.
Aduh. Iya, Bapak kami yang dengan Bapak itu laki-laki apa kami perempuan? yang di surga. Bapak itu kami laki yang apa di perempuan? surga, dimuliakanlah namamu, Saya datanglah tanya. kerajaanmu, jadilah Iya. kehendakmu di bumi seperti Bapak di itu surga. laki-laki apa perempuan? Tuhan itulah pencipta langit dan bumi. Kita kan nggak tahu. Yang saya rupa tanya Tuhan itu kepada seperti apa. kau. Oh, Hanya yang saya kamu tanya. yang tahu rupa Tuhan itu seperti apa. Betul, Kami betul nggak lah. tahu. Susah kau diatur. Ya udah, matilah kau. Iya. Bukan, kamu tahu kan rupa Tuhan itu seperti apa? Kami nggak tahu. Seperti laki-laki. Ya syukurlah. Karena kami Berarti nggak kau pernah nggak- melihat. Ya iya. Enggak, karena kami nggak pernah melihat wajah Tuhan Loh, itu kami seperti udah, apa. kami udah pernah dibawa ke surga. Ke depan. Tunjukkan wajahnya mana Tuhan. Oh, kami dibawa ke surga, masa mau dibawa kau? Iya mana? Seperti apa wajahnya? Kalau kamu Seperti tahu. laki-laki, seperti perempuan. Iya mana gambarnya? Coba. Kan sudah ditulis ayatnya di situ, Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan Adam dan Hawa berdasarkan gambarnya, laki-laki dan perempuan. Ini nenek-nenek ini bodoh kali, makanya kau jangan merdatu terus kau kerjaan kau. Iya. Tapi Tuhan itu seperti apa rupanya? Tuhan itu Seperti wajahnya. laki-laki dan perempuan, nenek sihir. Iya. Iya, tetapi seperti apa wajahnya? Kamu tunjukkan dulu wajah Tuhan itu seperti apa. Masa kau minta tunjukkan Makanya wajah Tuhan? Kristen itu percaya kepada Yesus Kristus. Karena dia Inilah, oke. Yesus Saya itu rasa cukup ya. Udah cukup. Jadi teman-teman, inilah hasil dari kamulah yang terlampau Sebentar. berapa kali. Iya, diam dulu kau, Tuhan, aku tapi lagi. kamu juga nggak tahu Tuhan itu seperti apa. Udah, wajahnya. cukup dulu ya. Istirahat dulu kau di bawah. Jadi gini ya, teman-teman. Kamu aja Inilah nggak tahu, cuma produk-produk tahu aja. gereja-gereja yang mandul, gereja-gereja yang terkutuk. Sudah gereja-gereja yang sudah berkontaminasi dengan iblis, bercampur. Makanya dia tidak mengerti lagi siapa Tuhan Bapa, siapa Tuhan Ibu. Bagi dia ini Tuhan nggak berbentuk. Nah, Bukan nggak Kalau- berbentuk. Tapi kan kamu kan nggak tahu seperti apa wajah Tuhan itu. Hanya yang tahu kan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi kita kan tidak tahu seperti apa Tuhan itu. Luga ini sudah Cuman bolak-balik kita surga. hanya percaya bahwa Tuhan itu ada. Bu Mauli, Luga ini sudah bolak-balik ke Apa? surga ini. Di surga maho. Sejak kapan lagi surga? Silakan ceritain Luga ini Nah, nggak tahu kalau Luga ini Nama nabi. saya Makanya Dr. saya Kota bilang. Bunan. sekarang ku Oke, tanya nama dulu Allah sama dohroho. Ibu. Loak, Kamu alap ya. sebentar Wakon dulu. Kalau akon. Nama alap Ibu dohroho. Boy ipasini Enggak. Ibu gereja mana? Ibu gereja Aku mana? HKBP. Aku HKBP. Masih maradat gak? Ya maradat lah. Orang Batak kan harus maradat. Aduh, penyembahan berhala lagi, pantesan aja bodoh. Kau lah penyembah berhala. Sejak kapan kau tengok HKBP menyembah berhala? Adat-adat istiadat itu kan penyembahan berhala itu. Siapa bilang? Ada itu penting. Agama itu penting. Majui, Ada sahalannya tahu guna. kau. Berarti orang atau beda motong alai Nah. dari jam. Alani Daung, mah salari ho. daung. Alani mah tong babir ko Karismatik mereda daung. habis sepengmu. Habis sepengmu tusan ada ton kan godang nah. Jadi mabir romo manghutan ada Batak. Dang dilupa koma gereja dong jadi lo koma hami penyembah berhala. Sejak kapan kau tengok Memang na penyembah berhala do molomar. Mana ada kami menyembah berhala? Marobero Margodang itu kan ada. Kan kalau agama HKBP itu duluan memuliakan Tuhan. Ada itu bukan dibilang itu, tapi dibarengi dengan Tuhan. Makanya kalau berada itu tahu kamu. Dengar dulu. Kami sudah melihat orang Batak tetapi kan masuk berdoa, neraka. mengucapkan syukur. Oke, sebentar ya. Kami Memangnya ada sudah- rupanya di Alkitab dilarang kita membuat adat? Enggak ada. Di ayat mana kau tengok Ada. ada dilarang beradat? Ada. Di apa? Di Alkitab. Makanya Mana? diam dulu. Makanya Enggak di diam mana? dulu. Di mana? Di ayat mana dilarang beradat di sini? Di dalam Matius Yesus berkata, engkau menyampingkan perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Di mana kami melanggar- pernah menyampingkan firman Tuhan kami beradat?
Tuhan Kan bilang duluan. sebentar. Dengar Tuhan, dulu. Duluannya apa seperti membuat adat itu, duluan memuliakan Tuhan, baru buat adat. Gak pernah duluan adat baru memuliakan Tuhan. Di mana kau tengok seperti itu? sebentar. Meninggal Aku ngomong pun dulu. harus duluan pendeta. Iya, jangan dulu ngomong Yang terus membuat adat apa? gantian. Mendoakan orang, membuat nasihat. Iya, Mau jangan. dikubur pun seperti itu. Iya, Kenapa iya, kau jangan bilang dulu kami ya. menyembah berhala? Di mana? Iya, makanya denger dulu, denger. Hodo nasongoni, alay sa igeng koma sudah dong kamu bah. Iya, denger dulu, denger dulu. Kapan gua Moloho ngomongnya? Jeda dulu, Mama. Lilu. Mama, Sudah pada jeda dulu. bataki. Jangan Kalau ngetes kau terus, mana Ma. lilu, nang pola dota mi sudah bataki. Matiin dulu mic-nya tuh. Oke, jadi gini. Kenapa adat istiadat itu dikatakan suatu penyembahan berhala? Karena kenapa? Satu, ketika ada musik-musik gondang, kami pernah mendapatkan penglihatan. Datanglah katanya roh-roh nenek moyang di pesta adat itu. Kami dapat penglihatan. Ternyata roh-roh nenek moyang itu adalah Lucifer dan Beelzebul. Jadi ketika dibunyikan itu tulung, tulung. Makanya kalau kita cek di YouTube, ketika ada pesta adat, dalam adat istiadat dimujikan musik, itu pasti ada orang kerasukan setan, kesurupan. Nah, hal itu membuktikan ketika diadakan pesta adat itu mengundang roh-roh iblis yang dari neraka. Nah, itu melanggar perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain. Makanya kami, ada teman saya Marga Nenggolan, dibawa Tuhan dia ke neraka. Dia melihat seluruh orang Batak yang melakukan adat istiadat itu dicincang di neraka, dijaljali kalau bahasa Bataknya. Nah, makanya adat istiadat itu adalah penyembahan berhala. Di sini pun nggak dilarang membunyikan uning-uningan, biar tahu kamu. Untuk memuliakan Tuhan itu tidak dilarang uning-uningan. Bernyanyi. Sembahlah Tuhan dengan bernyanyi, dengan uning-uningan. Ada Lalu di sini kenapa kami, nggak ada dilarang kenapa? seperti yang kamu katakan. Ada gendang, terus datang setan memanggil ini mana? Berarti dia yang kesetanan itu yang nggak apa, dia memuji Tuhan. Kalau memang dia memang memuji Tuhan, dia tidak akan kesetanan. Loh, kenapa dicek Kamu di YouTube sendiri semua? yang seperti, mungkin kau kena Loh, seperti itu, makanya pindah agama kenapa? kau. Karena Saya memikirkan setan Kristen. itulah. Aku Eporus Gereja King of King. Aku Eporusnya. Mana ada? Kok mana Kalau ada, dia mana ada? Eporus Emang nggak ada melarang. Eporus itu pun tidak melarang adat. Bertahu oh, jangan salah. Eporus terbaru HKBP siapa tuh ya? Dikatakan begini. Dong belapatan mi ada tidur kamu bereng. bilang kamu Eporus. Kamu kalau Eporus bukan Siluga nama Eporus. Yang baru. Saya bukan Eporus HKBP, saya Eporus Gereja Raja Segala Raja. Tadi kamu bilang Eporus HKBP. Oh bukan, saya Eporus HKBP. Oh bukan, Tinambunan ya? Eporus. Oh bukan, Eporus HKBP Tinambunan, bukan Tambunan. Kalau lu bawa Tambunan, bukan Tinambunan, Tambunan. Tinambunan kok, orang aku kemarin baru dilantik dia tuh. Saya Nanti kita lanjut Eporus lagi, ada yang Gereja, iya. Udah ditelepon opungmu kau ya. Nenek adat. Luga ini bukan kaleng-kaleng. Bisa aja lu. Lu benar kata Luga King of King. Hidup Luga, tendangan penalti. Tidak ada satu apologet Kristen di Indonesia ini yang menolak adat istiadat kecuali Luga Tambunan. Contoh, Elia Miron mendukung adat, Edi Stipir mendukung adat, Bom Bom mendukung adat.
Cuma Lugat Tambunan yang menolak secara radikal. Lugat Tambunan adalah hamba Tuhan yang benar. Katakan haleluya. Yes, yes. Pak Luga mobil Royce. Lanjut penantang baru. Iya, kata Ustadz siapa sih? Giliran Pak Kale, ayo Pak. Betul. Hidup. Ya, silakan. Bang Demon, Pak Kale. Iya, Pak Kale. Apakah Kale menerima adat atau menolak adat? Silakan dijawab. Semua. Terlibat ini kayaknya nih. Nerima apa nolak? Kan dalam adat itu tidak semuanya jelek kan? Pakai ulos Batak diperkenankan nggak? Kenapa dengan ulos itu? Saya nggak paham kalau soal Batak. Oke. Jadi ulos atau pernak-pernik adat istiadat itu Tuhan Yesus menyuruh kami membarnya karena itu ada unsur penyembahan, bukan unsur sih sebenarnya, nyembah berhala. Makanya adat istiadat itu semua orang Kristen yang terlibat dengan adat istiadat kami sudah lihat di neraka, mereka dicincang, muncungnya dipecahin. Itu kami udah dapat penglihatan, kami udah pernah dibawa ke neraka. Jadi kami sudah melihat orang yang melakukan adat istiadat itu dibakar, dibelah kepalanya, karena itu adalah penyembahan berhala, tapi berselubungkan adat. Nah, dia bersembunyi di balik adat. Adat itu kan bahasanya kan kearifan lokal, ya kan? Tapi sebenarnya itu jahat. Makanya orang yang melakukan adat istiadat itu cenderung hidupnya miskin. Lihat Amerika. Amerika ada adat istiadat nggak menurut kalian? Menurut Bapak di Amerika ada adat nggak? Nah, Orang Eropa. budaya Nggak ada kan? Eropa. Nggak ada kan? Nggak ada adat. Mereka beraktivitas ke gereja udah pulang. Nggak ada pesta-pesta adat di Amerika. Kawin diberkati di gereja, makan-makan. Nah, makanya mereka diberkati Tuhan, orang Amerika itu, orang Eropa. Coba lihat di Indonesia, adat semua. Kenapa orang yang melakukan adat istiadat miskin-miskin? Ya itu, karena kena kutukan. Dikutuk Tuhan sama dikutuk Nyi Blorong. Dua kutukan kena. Tuhan yang kutuk, baru dikutuk lagi sama Lucifer. Makanya orang yang melakukan adat istiadat hidupnya miskin, susah. Jadi kalau ada Kristen yang masih melakukan adat istiadat, ya sorry, ke laut aja dan ke neraka. Silakan Bang Kale. Halo Bang, apa yang mau ditanya Bang? Bang Luga, silakan bertanya Kale. Apa benar Bang Kale kalau Bang Luga menyatakan bahwa Roh Kudus itu jenis kelaminnya perempuan? Roh Kudus itu dia sosok feminim. Terus? Karena kayak gini ya Bang. Ini seorang ibu itu kan dia itu meneduhkan anaknya atau apa ya istilahnya ya. Pokoknya sosok Roh Kudus itu dia ibu bagi anaknya. Bisa nggak seorang ibu? Oke, berarti kalau Roh Kudus itu seorang ibu, berarti dia laki-laki Dalam apa budaya perempuan? Yahudi itu Yudaisme roh ada roh itu yang namanya roh Kudus itu salah satunya Ya. itu Dia wujudnya. laki-laki apa perempuan? Dia Feminim. laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Enggak, saya tanya feminim. bentuknya perempuan atau cuma sifatnya aja yang perempuan? Bentuknya juga atau gambarnya? Itu hanya gambaran. Oh, berarti bukan bentuknya. Bentuknya seperti apa Roh Kudus itu? Enggak, dia api. Oh, jadi bukan bentuk perempuan. Bapa itu api, Roh Kudus itu api.
Bentuknya seperti apa? Seperti orang atau seperti angin? Api itu supranatural, nggak bisa diteorikan. Oke, cukup. Berarti si Maimonet ini dia tidak memahami betul Roh Kudus. Roh Kudus itu ya perempuan, ya wujudnya wujud perempuan, ya. Karena lalu tidak keliru bisa. nih. Bagaimana mungkin bisa seorang menghibur tapi bentuknya api? Siapa yang menghibur kau api? Apakah Ngaco Pak gila Pendeta orang? nih. Yang bisa menghibur seorang anak ya tentu adalah bentuk ibunya. Ya, Harus bentuk ada bentuk ibunya. wajah. Iya, bukan Tapi menjadi bentuk api. Tuhan bukan manusia, tahu nggak? Tapi gambarnya Tuhan dijadikan buat nyiptain manusia. Iya, tapi bukan manusia. Memang Tuhan bukan manusia, tapi bentuk Tuhan dijadikan buat menjadi gambar manusia. Benar. Nah, jadi bentuk Tuhan seperti apa? Nggak bisa digambarkan. Bodat, orang-orang udah dibilang Tuhan itu laki-laki dijadikan kopiannya menjadi bahan bentuk manusia. Berarti Salah. Tuhan itu seperti manusia. Salah itu. Kau baca Yeskel pasal 1, ketika Nabi Yeskel melihat penglihatan, di tengah-tengah tahta itu ada seperti rupa-rupa manusia. Kau baca dong Alkitab itu. Aku melihat di atas tahta itu yang gilang gemilang ada rupa manusia. Itu yang ngomong Nabi Yeskel. Baca Yeskel pasal 1. Seperti rupa manusia. Karena memang Tuhan itu bentuknya seperti rupa manusia. Itulah yang dijadikan menjadi bahan cetakan mukanya si Adam dan mukanya si Hawa. Makanya sekolah. Udah disuruh sekolah berkali-kali nggak mau, ya begini jadinya. Ini bisa nggak diinterupsi? Aku nggak tahu Bisa, aturannya bisa. gimana. Gunita mau maju, Gunita mau masuk. Naikin ke atas, naikin ke atas. Ya. Bentar dulu. Silakan Gunita. Kanita. Ya, Ya, silakan. Mantap. Kalau Ya, buka mulutnya. jenis kelaminnya ini tadi aku dengar ya, bentuk Allah dijadikan manusia. Ya toh kata si Luga ya. Betul. Ya. Tuhan atau Allah itu kan roh. Dia tidak memiliki bentuk. Nah, jadi ketika Allah itu Mana menciptakan ayatnya? manusia, Dalilnya mana? ketika Tuhan nggak punya bentuk. Allah itu roh, Bentuknya. yang namanya roh. Memang kamu bisa lihat. Dari mana manusia bisa lihat roh? Loh, Nabi Yeskel melihat Tuhan ada seperti rupa manusia. Baca Yeskel pasal 1. Itu penglihatan. Itu penglihatan. Iya, Kalau dia Allah nggak melihat memberikan, Tuhan. nggak bakalan bisa lihat. Iya, dia udah melihat Tuhan. Nah. Rupanya seperti rupa manusia. Kenapa disebut? Coba yang di Yeskiel di mana? Yeskel pasal 1. Ayat? Bentar. Tetap lahir, brother. Seru nih, brother. Makanya baca Alkitab yang benar. Jangan kerjanya cuma nyari duit doang. Yeskel pasal 1. Ya, ayat berapa? Yeskel pasal 1 ayat 26. Coba baca. Ayat 26, bacain. Atau saya baca? Saya bacain ya. kali ikut baca kali. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka itu ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada kelihatan seperti rupa manusia. Jelas. Ya, itu merupakan kelihatan supernatural. Nggak semua manusia itu bisa lihat. Kalau Allah izinkan ya bisa lihat gitu, dan Itu anak saya TK juga kenapa bisa gaung ya? ngomong kayak begitu. Anak TK juga Nggak, tahu gini. omongan kayak gitu.
Luga, kenapa kamu ngotot bahwa ibunya Yesus adalah Roh Kudus? Oke, saya kasih tahu alasannya kenapa. Ini adalah strategi iblis untuk mempersulit ketika orang ingin memperkenalkan siapa Yesus kepada orang Islam maupun kepada umat beragama lain. Ini sengaja didesain oleh iblis melalui Tertullianus, si anjing itu. Jadi dibikin, memang mirip-mirip, makanya ini palsu sebenarnya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa dikasih tahu predikatnya, dia adalah Bapa. Kepada Firman dikasih tahu predikatnya, dia adalah Anak. Tapi kepada Roh Kudus, dia sengaja nggak kasih tahu kalau dia adalah ibu. Kan anjing, si babi itu. Nah, inilah strategi. Kalau ngomong jangan pakai maki-makian lu. Oke, inilah strategi iblis. Ya, memang Tuhan ngerti. Bukan berarti Tuhan menolak orang Kristen. Tapi untuk penuaian besar di akhir zaman, Tuhan harus bongkar. Karena kenapa? Akan sangat sulit menginjili orang memakai Roh Kudus adalah rohnya Yesus kepada kita menceritakan kepada orang Islam. Nanti ditanya siapa mamanya Yesus, kita bilang nggak ada, dibilangnya kita gila, ya kan? Bapaknya ada, anaknya ada, mamanya nggak ada, pasti gila, ya kan? Menghalang-halangi penginjilan. Yang kedua, membuat kita tidak mengenal sosok yang Roh Kudus. Padahal sosok Roh Kudus itu sangat luar biasa. Barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia akan tidak diampuni. Memang kelihatan mulia. Oh, Roh Kudus itu Allah, pribadi ketiga. Tetapi lo udah dikasih tahu Tuhan bahwa Roh Kudus adalah ibu, tapi sengaja melalui gereja Katolik ini dibungkam untuk menaikkan Maria menjadi Tuhan. Ini sebenarnya trik paling jahat yang ada di muka bumi. Ini lebih jahat daripada orang bentuk penyesatan lainnya. Jadi ini adalah induk dari penyesatan. Kalau ada orang menyangkal Yesus, itu penyesatan. Tetapi itu bukan induk, itu masih cicit. Ini nenek moyang. Ngerti nggak lo nenek moyang? Inilah nenek moyang penyesatan. Kalau ada mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu masih cicit dari penyesatan. Kalau ada saksi Yehova, itu masih cicit dari cicit penyesatan. Tapi kalau ada yang menyangkal Roh Kudus sebagai ibu dengan mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan tapi bukan ibu, itulah nenek moyang dari Dajjal internasional yang memang anjing. Udah ngerti? Masih aja pakai kata-kata gitu. Gini, aku sumber penyesatan adalah dari si setan, ya. Dan Allah itu sudah memberikan Alkitab untuk kita itu bisa tahu yang mana yang dari setan, yang mana yang dari Allah. Setuju nggak, Luka? Iya. Ya. Nah, sekarang begini, kenapa Yesus harus menjadi manusia? Kenapa? Kamu pernah baca nggak Ibrani 2 ayat 14? Bukan ya? Itu masalahnya. Mamanya Yesus siapa? Tunggu, jangan potong dulu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, ayat 17 ya. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia ini menunjuk kepada Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi Yesus yang gelarnya adalah Logos ketika dia datang ke dalam dunia diberi nama Yesus, mengambil bentuk manusia. Itu dia yang naturnya adalah Allah, itu mengambil natur manusia. Dia harus itu ketika saya TK juga saya udah tahu. Dengan ketika manusia. Saya masih TK. Waktu saya masih Jangan TK itu aja saya udah tahu. Ya kalau kamu tahu itu bagus. Nah, sekarang yang menjadi ibunya daripada Yesus itu siapa? Ya Maria. Karena ya Maria, karena Yesus itu bapaknya harus siapa? Bapaknya siapa? Allah Bapa. Siapa Bapak? Allah Bapa. Ya. Allah Bapa. Tapi Yesus mamanya Maria kapan merit Allah Bapa dengan Maria? Kapan nikah? Nah, jangan makanya lo kok bisa punya anak? Nah, itu pengertian. Yesus kan disebut satu-satunya
Allah anak, Allah yang diperanakan kan, betul ya? Iya, mamanya siapa? Ya, itu bukan berarti seperti pikiran manusia, Oh, seperti bukan kamu Luga berarti datang jadi mau datang pakai dari pikiran mama, monyet. dari papa, tidak. Loh, Itu yang bilang tidak siapa? Dalilnya mana? Ngomong pakai dalil yang oh itu maksudnya begini begini, jangan kau nambah-nambahin. Ya mama, ya mama, ya anak, kita harus ngomong jujur, jangan kau nipu di sini. Mama Yesus, Maria, bapaknya lah bapak. Pertanyaan yang paling wajar, kapan meritnya? Kan gitu. Tidak pernah ada pernikahan. Nah, itu yang disesatkan oleh iblis. Itu penyesatan dari Loh, iblis kalau kamu kan bilang kamu begitu. yang mengatakan mama kandung Yesus adalah Maria. Bapak kandungnya adalah Tuhan Bapa. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin Tuhan Bapa menikahi Maria? Ya, tidak mungkin. Yang menikahi Nah, adalah lalu kenapa? Yusuf. Kamu nggak pernah baca Alkitab. Ya, berarti mama kandung Yesus bukan si Maria. Maria cuma mama angkat. Lalu Mama dari kandung mana Yesus Yesus mendapatkan natur manusianya? Kalau bukan dari Maria. Dia harus Dari Bapa disamakan dong. menjadi Dari Bapa. manusia yang hendak dia tebus. Bapak itu Oke, bukan sekarang manusia. Sekarang saya tanya, darah Maria, darah Yesus bukan? Ya, Ya. Loh, Maria manusia berdosa, kucing. Ada si kucing ini. beda antara darah dengan natur berdosa manusia. Darah itu Sekarang kelihatan, natur natur itu berdosa yang itu tidak kelihatan, itu kecenderungan Sebentar. hati manusia. Darah itu membentuk natur, ya. Kalau darah berdosa tidak bisa mempersembahkan korban kepada Allah dengan darah busuk. Darah Maria itu darah yang udah busuk, makanya dia meninggal. Berarti darahnya Yesus Maria itu meninggal darah bukan orang- karena darahnya busuk, karena dia manusia berdosa, semua manusia. Iya, Dan dia manusia manusia biasa, berdosa. semua manusia biasa Dosa pasti itu meninggal. Ya, makanya dosa-dosa itu kan kebusukan. Mana ada dosa kewangian? Makanya saya bilang, makanya kau sekolah yang benar. Mama kandung Yesus itu Roh Kudus. Mama angkat Maria. Kenapa darah Yesus itu adalah darahnya Roh Kudus? Ya karena itu orang tuanya. Allah Bapaknya Roh udah Kudus ada. fungsinya namanya Roh Kudus. Kudus itu menguduskan Yesus. Roh Itu Kudus loh. itu laki-laki apa Yesus perempuan? itu, Saya Yesus tanya, itu Roh dijaga Kudus dari itu- berbuat dosa. Sekarang saya tanya, Roh Kudus itu laki apa perempuan? Tidak berjenis kelamin. Mana ada roh berjenis Mana kelamin? dalilnya? Roh Kudus tidak berjenis jenis kelamin. Ya, kamu yang Ucok 3 ayat 5. Di mana di kitab? dikatakan Roh Kudus adalah perempuan? Oke. Kan tadi Harus muncul letterlock begitu ya. Aku nggak mau sebentar. diputar-putar. Oh, akhirnya nyampe ke Roh Kudus perempuan. Oh, nggak ada tafsiran begitu. Tadi kan muncungmu juga tidak menunjukkan dalil bahwa Roh Kudus tidak bergender di ayat berapa, kan tidak ada juga. Makanya aku bilang blow on. Kalau Roh Kudus perempuan ayatnya ada. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan itu gambar Allah. Siapa Allah? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang perempuan siapa? Yang laki-laki udah 2, Bapa sama Yesus. Berarti satu lagi pilihannya, berarti Roh Kudus lah perempuan. Butet, susah kali kau diajarin. Diciptakan menurut gambar Allah bukan berarti Allah itu ada gambarnya bisa terlihat. Itu pengertian yang salah. Ya, Dalilnya di menurut mana? gambar Allah Diciptakan. artinya apa? Manusia itu diciptakan memiliki sifat Allah. sifat tai. Orang gambar Mulai. kok jadi lari ke sifat. Mulai. Gambar gini. Gambarkan Kalau kamu dulu nggak gambar. bisa jawab, jangan pakai kata-kata kotor. Sebentar. Gambar itu tidak, sifat itu nggak bisa digambarkan, ya. Hanya bentuk yang bisa digambar. Tolong kamu gambar kucing, gambar bentuknya kucing. Tolong coba kamu gambar kebaikan. Kebaikan itu nggak bisa digambar. Karena kebaikan itu sifatnya itu tidak kelihatan. Gambar itu bisa dilihat, sifat nggak bisa dilihat. Kau diam-diam, blow on. Kan nggak bisa dilihat keblow-onan. Keblow-onan cuma bisa dirasakan. Nah, kalau gambar bisa dilihat. Seperti apa? Misalnya, perempuan. Ada rambut panjang, ada payudara. Ini namanya kelasan sejati ini juga ini. Iya, makanya aku bilang sama kau, ku tempeleng dulu muncung porus kau. Sempak, kurang ajar.
setuju dengan Luga. Sifat itu nggak bisa Ini Luga digambar. ya, Roh Kudus dalam bahasa aslinya itu mengambil bentuk netral. Kalau dalam bahasa Yunani itu bisa mengambil bentuk feminim atau maskulin atau netral. Tapi Roh Kudus bentuknya adalah netral. Jadi Apa? dia tidak berjenis kelamin. Ayatnya di mana? Pasal berapa itu? Roh Kudus Itu tinggal tidak kamu berjenis cari kelamin. aja. Ucok 5 ayat tidak 5. berjenis kelamin. Roh Kudus itu tidak berjenis kelamin, itu ada di kitab Ucok. Ucok 3 ayat 4. Yohanes 3 ayat 8. Roh Kudus tidak bergender, itu ada buatan. Roh Kudus bahasa buatan Margasitorus aslinya itu bertiup kemana ia mau. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi namanya roh itu dia tidak bisa dilihat, pergi kemana juga manusia tidak bisa lihat. Sekarang saya tanya, Roh Kudus bisa Jadi mencipta kelaminnya nggak? ada di mana gitu loh. Di mana? Aja. Roh Kudus bisa mencipta nggak? Bisa. Dia mencipta. Betul. Seorang bayi diciptakan di mana? Kan di perut perempuan kan, bukan di perut laki-laki kan? Berarti Iya, Roh Kudus siapa yang bilang di itulah, perut laki-laki? makanya dikatakan perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah, makanya bisa bunting, ngerti nggak kau? Susah kau diajarin. Nah, itu kamu Memang salah. inilah kalau Jadi Allah itu bunting gitu. Inilah. Kalau kucing kamu iya mungkin bunting. Loh, kan dikatakan di dalam kitab Yesaya, sama seperti induk ayam, demikianlah Tuhan Allahmu menjaga Sion. Seperti induk ayam yang menjaga Sion, anak-anaknya. Jadi Allah dari itu induk ayam, sama kamu baca dengan hatimu yang polos juga kamu baca. Iya, Allah itu memang seperti induk Allah itu ayam. memang Jadi kamu lihat induk seperti- ayam kamu pikir oh ini Allah begitu. Sebentar. Memang Allah itu tidak seperti induk ayam, tetapi sifat-sifatnya. Tetapi kalau bentuknya Tadi seperti kamu bilang perempuan. seperti induk ayam. Nah, sekarang kamu bilang Oke, sifat-sifatnya. sekarang Jadi saya bagaimana? tanya, sekarang saya tanya, kamu pernah nggak mendengar beberapa nabi mendapat penglihatan kalau Roh Kudus itu bentuknya wanita cantik? Pernah nggak mendengar kayak gitu? Kamu dengar di mana? Kami udah dapat penglihatan. Sudah ada hampir 5 orang dapat penglihatan seorang nabi. Dia mendapatkan penglihatan salah satunya dari Advent. Ketika dia berdoa pagi hari, dia berdoa sebagai pendoa syafaat. Dia mendapat penglihatan ada seperti perempuan berkemilau-kemilau. Lalu dia bertanya sama Tuhan, Tuhan Di ini mana siapa? dalam Tuhan, Alkitab ada penglihatan? Tadi penglihatannya apa? Roh Kudus bentuk wanita cantik, berkemilau-kemilau. Begini ya, kamu kalau terima penglihatan itu kamu atau mimpi atau apa itu kamu harus sesuaikan dengan Alkitab. Karena kita tuh Lo kan manusia sudah fana, dibilang itu mudah Kejadian ditipu oleh 1 roh, ayat ditipu oleh setan. 27. Orang kita berdoa, saya ini pendoa syafaat, saya di jaringan donasional. Tidak pernah ada di dalam Alkitab roh itu berbentuk wanita. Ya, jadi penglihatan ya itu udah. dari setan kalau aku bilang. Advent itu Memang. bukan Kristen. Makanya dia keluar dari Advent ketika dia dapat penglihatan gereja Advent menentang, dia keluar dari Advent. Kolor Ya tetap saja dia kalau dia tidak bertobat tetap sesat. Gitu loh. Bukan berarti penglihatan dia benar. Sekarang saya tanya, kamu dari gereja mana? Reform. Kamu dari gereja? Reform. Ternyata babunya Stephen Tong, wajar lah. Enggak. Bos. Ngomong blow on sembarangan apalagi aja anak kamu. muda. Memangnya Reform itu adalah Stephen Tong. Stephen Tong adalah Reform. Nah, itu sempit pikiran kamu. Kau satu paham nggak dengan Stephen Tong? Ada perbedaan antara aku dengan dia. Tapi aku akui Pak Stephen Tong adalah pendeta sejati. Ya sama aja, berarti kau juga pasukannya. Jadi ginilah teman-teman ya. Jadi saya tutup dulu debat dengan kamu. Jadi gini, saya close class ya. Jadi gini, orang-orang Kristen, kenapa saya keras terhadap orang Kristen tapi tidak keras terhadap orang Muslim? Karena begini, orang Muslim sama seperti seorang perawan yang belum dapat suami. Tapi kalau seperti si Nita ini, sama seperti janda yang 20 kali menjanda. Jadi di mata Tuhan dia udah sampah. Makanya ketika ada pewahyuan, dia udah nggak bisa lagi. Hubungannya dengan Tuhan tuh udah terputus. Tidak ada lagi komunikasi dengan Roh Kudus. Kalau saya berdoa,
Tuhan Yesus menampakkan diri. Saya penuh Roh Kudus berkali-kali. Saya berdoa, 7 malaikat pernah hadir. Malaikat Gabriel pernah hadir ketika kami berdoa. Jadi masih ada revelation pewahyuan. Tapi kalau gerejanya Reform ini adalah gereja mandul. Inilah gereja yang akan menjadi sampah di akhir zaman. Makanya saya keras sekali dengan mereka ini. Satu, firman Tuhan berkata, apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia dibuang selain dan diinjak orang. Ini tepat buat orang-orang seperti ini. Jadi inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus di 2 Petrus 2, celakalah guru-guru palsu itu, sebab mereka sama seperti binatang yang hanya ditangkap dia dan dimusnahkan. Nah, inilah tipe-tipe Kristen seperti ini. Kristen seperti ini hanya menjadi batu sandungan. Orang-orang seperti ini nggak perlu diajak ngobrol, tunggu aja, ntar juga lama-lama meninggal. Gitu. Jadi saya makanya sekarang fokus. Kasih tahu dong itu kesesatannya Stephen Tong itu, biar kita tahu, penasaran nih. Kasih tahu dong. Datar dulu tuh. Stephen Tong itu. Oke, sebentar. Stephen Tong itu adalah seorang pendeta yang sudah dikontaminasi dengan setan-setan tingkat yang besar. Jadi yang megang-megang pendeta-pendeta model kayak gini bukan setan tingkat kolonel, letkol, mayor, bukan. Udah jenderal bintang 3. Dan mereka itu sangat benci dengan gereja kami, yaitu gereja karismatik. Kenapa? Di gereja Stephen Tong ini roh Tuhan sudah undur dari dia. Jadi Tuhan sudah nggak mau lagi beracara dengan dia. Jadi kalaupun dia khotbah, itu dia khotbah dari dirinya, bukan dari dorongan Roh Kudus. Makanya mereka tidak bisa bikin mujizat. Kalau kami karismatik, ada orang buta, dalam nama Yesus sembuh melihat. Ada orang kerasukan setan, dalam nama Yesus setannya pergi. Ada orang mati pun, aku udah nangkap. Sekarang giliran doakan aku ya. Aku juga gini, jangan dipotong, kamu udah ngomong dari tadi. Aku mau bilang ya, dari cara bicara kamu, itu segala macam binatang makian keluar, aku mau bilang kamu bukan orang Kristen. Allah itu kudus. Ya, kalau orang Kristen ada Roh Kudus, itu pasti akan disucikan juga mulutnya, apalagi bicara mengenai Tuhan. Ya, Itu satu. Dan Kak Dita, dia pendeta, Kak Dita. Coba di profilnya, di VT-VT-nya. gini, aku mau bilang, aku nggak pernah ikut pendeta. Jadi, dalam arti letterlek percaya itu pendeta itu benar-benar adalah hamba Tuhan. Pertama itu harus patokannya itu selalu orang Kristen di zaman akhir ini harus berpatokan pada Alkitab. Jadi memang Tuhan itu kan memberikan peringatan di Matius 7, ya kan? Nanti akhir zaman banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, kami buat mujizat ini itu, dapat mimpi ini itu, tapi Tuhan bilang aku tidak kenal engkau. Dan menurut saya Luga ini termasuk dalam kategori itu, ya. Dan aku mau bilang satu hal lagi, Mbak, kepercayaan atau keyakinan yang harus kamu imani juga adalah Yesus itu adalah Allah, dan dia juga adalah sungguh-sungguh manusia. Itu ada di 1 Yohanes. Nah, kalau kamu percaya Yesus Allah, lalu tapi kamu tidak percaya bahwa dia sungguh-sungguh datang sebagai manusia, lalu kamu ngarang-ngarang untuk membenarkan bahwa oh ibunya Roh Kudus apa segala macam, itu sesat juga. Dan dari tadi aku dengerin kamu itu terlalu mudah mempercayai setiap roh yang datang, mimpi yang datang itu sebagai pekerjaan dari Allah. Padahal Tuhan itu katakan, ya, iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang, gitu loh. Jangan menganggap dirimu itu pandai, tinggi dan sebagainya. Rendah hati di hadapan Tuhan, tunduk pada firman Dia. Dan bicara mengenai Stephen Tong, ya, aku mau komentar mengenai Pak Tong. Pak Tong itu benar-benar hamba Tuhan. Dan kalau dia mengkritik karismatik, memang ada benarnya, gitu loh. Itu satu. Dan kedua, aku bukan pengikut Ibu ini kok dari tadi muter-muter Tuhan Ibu kayaknya sepertinya 3 apa 1, Bu? Allah itu satu, tapi dari 3 pribadi. Loh, kalau 1 ya pribadinya 1 ya, Bu? Kok 3? 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Ya kalau 3 pribadi, kalau 3 pribadi, Bu, berarti 3 Tuhan. Dulu. Jangan bicara yang lain dulu. Aku mau bicara mengenai Stephen Tong. Jadi kita orang Kristen itu tidak boleh ikut pendeta sembarang membabi buta. Karena memang pendeta itu pasti ada salahnya lah. Nggak ada semua manusia yang benar. Tapi yang penting yang harus diketahui itu ajarannya itu seperti apa. Apakah dia itu mengajarkan doktrin-doktrin utama
dalam Alkitab seperti bahwa selamat hanya karena iman. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Mati, disalib, dan bangkit untuk penebusan dosa. Jangan terlalu panjang lah, Bu. Dan naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah. Itu yang harus diimani oleh orang Kristen, gitu loh. Bu, jangan terlalu panjang. Maksudnya 3 pribadi. Itu kan pribadi-pribadi itu kan berbeda-beda, Bu. Betul nggak, Bu? Pribadi Bapak beda. Pribadi Yesus bisa. beda. Pribadi Roh Kudus beda. Betul nggak, Kak? 3 pribadi ini beda-beda, Kak? Bisa dibedakan, tapi Iya. tidak dipisahkan. Berbeda dalam arti Iya, mereka berbeda gini. dalam kadang-kadang dalam tugas itu Coba mereka jelasin, berbeda. Kak. Begini, mereka ini terlihat bagus, tapi nipunya itu ketika menghilangkan kata ibu untuk Roh Kudus. Jadi kan ketika orang ditanya bapaknya Yesus siapa, Allah Bapa, ibunya siapa, nggak ada. Nah itu yang bikin dia sesat, nipunya di situ. Nah, kembali lagi Mas. Yesus mengambil mendapatkan natur manusia atau hakikat manusia dari Maria Ya, ibunya. sebelum dia turun menjadi manusia, siapa ibunya di surga sebelum Maria diciptakan? Allah itu Nggak ada tidak pasti. mempunyai ayah dan ibu. Yesus itu kan Allah. Loh. Ketika dia datang dari surga, keberadaannya itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi tidak pernah diciptakan. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Allah tidak punya orang tua? Bisa nggak sih Sementara nggak Yesus stop dulu? Bisa nggak sih nggak disebut-sebut Tuhannya umat Islam dibawa-bawa di sini? Bapak aja atau Elohim kayak dipakai? Aduh, nanti dulu dibahas Tuhan. Kita kan ngomong santai dulu lah, jangan terlalu dibawa ke tema-tema situ dulu. Jadi gini, ya kan? Jadi Bapak itu Udah gak kan gitu sudah lu dibilang. nggak usah diulang-ulang lagi. Yang penting kamu tuh baca Alkitab, bertobat lu gak. Kok nggak penting baca Alkitab? Kamu menghilangkan kata ibu untuk Roh minta Tuhan Kudus. ubah pemahaman kamu yang salah. Oke, saya jangan jawab dulu ya. mudah percaya sembarang roh. Tadi dia mengatakan seperti ini, Luga itu mulutnya kasar. Ya, pertanyaannya, kamu ini siapa? Kamu ini anak iblis. Masa saya harus lembut kepada anak setan? Kecuali kamu jemaat yang imut. Nggak mungkin saya bilang kamu perkataan yang kasar. Tapi karena memang kamu penipu, dajjal, dan terkutuk, guru palsu, makanya saya kasar. Sementara kamu minta diperlakukan dengan baik. Tidak bisa. Kepada domba yang masih pengen belajar, kita perlu lembut. Ayo murid-murid. Kamu bukan murid. Kamu jandanya iblis. Makanya, satu, kamu halus nipunya. Kau bilang Yesus Tuhan, saya setuju. Kau bilang Bapak Tuhan, saya setuju. Kau bilang Roh Kudus Tuhan pun saya setuju. Tapi yang kurang ajarnya ajaranmu, ketika Roh Kudus Ibu kamu marah. Itulah ajaran setan kamu. Kolor, udah turun kau sana. Mati kau. Kamu tuh bikin malu aja Luga di mana-mana. Bikin malu. Iya, 1 Petrus 3:15. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk Iya, memberi kenapa pertanggungjawaban Ibu kepada Roh tiap Kudus kamu orang yang meminta sangka? pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, bukan dengan kata-kata makian seperti kamu, Luga. Iya, masalahnya kamu sudah jadi janda dengan iblis. Itu yang bikin aku marah. Kecuali kamu masih domba imut, paling kau nasihatin pelan-pelan. Karena apa yang saya omongin, tahu kamu membantah semuanya. Kalau kau membantah terus, apalagi selain kau dibakar di neraka sana. Kamu tuh menipu di mananya. Kamu tuh main halus. Roh Kudus kau bilang bukan ibunya Yesus, itu kamu jahat. Sehingga orang tidak bisa mengenal Yesus dengan kamu mengatakan Roh Kudus bukan ibunya Inilah Yesus. Luga, Orang kamu jadi bawa sulit. aja satu orang Kristen ya yang bilang sama seperti kamu. Coba kamu cari ubek-ubek. Udah banyak. Coba ketik satu yang dukung Luga Tambunan. Coba ketik satu yang dukung Luga Tambunan. Ketik satu yang dukung Luga Tambunan. Tolong diketik satu.
Tuh, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1. Tuh lihat, banyak pendukung saya. Tuh, 1, 1, 1, 1. Walaupun muslim tapi tetap satu kan? Tuh sampai 12, saking senangnya. Kamu didukung oleh muslim ya, kasihanlah kamu Luga. Lo memang muslim itu akan Kamu bergabung nggak dengan tahu siapa gereja. saudara seimanmu. Aku ngomong Aduh, orang Kristen sungguh-sungguh. Sekarang Orang saya Kristen tanya. yang sejati, yang dukung kamu. Ntar, sabar. Jangan bawa Islam. Enggak, lanjut aja Manita, enggak usah bawa Islam dulu. Ya, kan saya Bawa Islam ya. bilang, Lanjut. kan saya bilang, Sebentar dulu. tugas sebentar. Tugas saya Yang dukung Nabi, sebentar. yang dukung Luka sebagai nabinya Kristen ketik 1. Nabinya Kristen ya. Saya mau nanya Bang Luka dulu. Yang benar yang mana Saya nih, Kak? yakin pasti Bentar banyak dulu, Panita. dukungan Izin dia. Panita. Izin Panita. Yang benar yang mana nih? 3 pribadi, Kan aku 1 bilang hakikat. orang Mbak Nita, Kristen, bukannya orang Mbak dari Nita. agama lain ya. Orang dari Mbak Nita, agama saya lain itu ngomong bisa sama ambil Mbak Nita ya. kesempatan. Tapi Sebentar ya. yang aku minta Udah tadi dicuekin, orang dah. Kristen sungguh-sungguh yang punya kepercayaan Udah seperti dicuekin. Luga yang mana? Loh, Kak, bentar ya. begini loh. Saya ini Luka, antar dulu pengisi. Kak. Ini Jangan menurut Anda kan berdua Islam. ini Buddha pun 3 saya mau jadi pribadi, Kristen. 1 hakikat atau 3 pribadi, 1 keluarga? Ah, jadi gini, 3 pribadi 1 hakikat itu adalah ajaran dari Tertullianus Tai. Itu adalah ajaran dari Tai Tertullianus. Kalau 3 pribadi 1 keluarga, bapak, anak, dan mama, itu ajaran peneguhan dari Rasul Lugahon Tambunan yang sudah ada menjadi nabi lah Eporus. gitu. Oh gitu. Iya, aku ini udah nabi. Ya. ngomong Kamu apa. bikin nama satu aliran lagi. Iya. Gereja sesat ya. Nah, sudah ke surga dia. Oh sudah ke surga. Ya bolak-balik Ke lah. neraka belum Luga? Udah ngecek kau. Udah Bapak, juga. Banyak keluarga kau di sana kuliah di Cinjang. Kulihat kau agak miring ya. Kok miring? Kau yang miring, kau tuh orang miring. Nggak kuat nih rohnya si Nita ini. Udahlah, Iya. sembahlah Lucifer Nita. Lah kau sembah aja Lucifer. Ya, kulihat kau Bapak agak tahu. miring. Pantesan aja. Inilah sebenarnya perwakilan Dajjal di bumi. Perempuan-perempuan kayak begini. Udah jelas Tuhan itu satu keluarga. Adam dan Hawa aja satu keluarga, bukan satu hakikat. Adam dan Hawa itu satu keluarga, suami istri. Demikian juga Adam Tuhan dan suami Hawa istri. manusia. Itu bicara hal yang berbeda. Males lah ngomong sama Loh, kamu. Pokoknya aku kita udah ini- sampaikan, jadi nggak mau ngomong ngalor ngidul lagi. Aku udah Yesus sampaikan aja, yang tadi. Aku Yesus rasa aku aja. yakin udah banyak sebenarnya orang Kristen lain yang mencoba mempertobatkan kamu, tapi kasihan sampai sekarang itu miringnya itu nggak lurus-lurus. Kau yang Dajjal kok kau pula mempertobatkan orang. Kau tuh Dajjal. Wah kacau Oke, nih. aku turun Yesus aja berkata, Bapa kami supaya yang nggak di banyak sorga." kesesatan lagi keluar Berarti dari mulut kita Luga. ini kan gambar Tuhan. Aku turun dong. bagus juga, dosamu berkurang Luga. Mau kemana Kita Kak aja, Nita? kita aja manggil Tuhan itu Bapa. Ini berarti kan keluarga. Kok jadi hakikat sih? Yang benar itu 3 pribadi, 3 orang. 1 keluarga. Ayah, ibu, dan anak. Makanya ada lagunya. Oh ibu dan ayah Gak, lu setuju nggak ini Kak? Dengerin dulu Kak. Ini ada pernyataan si Edis nih. Terserah lu. Ini suara siapa? Dengerin dulu Kak. Kami ada 3, Bapa di surga, Yesus, dan juga Roh Kudus. Kenapa mestinya menjadikan Bapa sebagai Roh, sebagai Kurios, tanpa menjadikan firman-Nya sebagai Kurios juga? Ada sih. Waduh, tarik. Oh, putus-putus. Tunggu. Gue betulin dulu suaranya. Tanya dulu. Jadi Ini asli. begini. Ini Tanya Kak. ke si- Ini Kak. Ini nih. Waduh. Putus. Tanya ke si Edi. Surga, Yesus, dan juga Roh Kudus.
Rob, sebagai kurios, tanpa menjadikan firmannya sebagai Rob, sebagai kurios juga. Berarti ada 3 Rob. Karena otomatis, ya ada 3. Masalahnya kalian nggak bisa ngitung. Nah, itu masalahnya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Jelas dong ada 3 Rob. Oke. Begini. Edis mengakui ada 3 Rob. Begini, cara kalian melawan Edis, tanya siapa istrinya Bapak, gitu nanyanya sama dia. Pasti dibilang nggak ada. Udah kalah. Oh, dia udah akui 3 Rob, artinya 3 Tuhan. Edis sudah mengakui 3 Tuhan. Ya 3 Tuhan, tapi kan 3 Tuhan ini Roh Kudus ini siapanya? Kan Oh, belum masuk ke situ, kan? belum masuk ke Roh Kudus ini siapa? Kalau lu udah tanya apakah Roh Kudus itu mamanya Yesus, pasti kalau dibilang Edis tidak, ya berarti dia sesat, itu aja. Karena semua gereja itu udah ditipu oleh Tertullianus. Tertullianus kan bapak gereja yang didukung oleh gereja Katolik. Ada satu bapak gereja yang tidak didukung oleh gereja Katolik, itulah Origen. Origen lah yang mengatakan Roh Kudus ibu di abad ketiga. Nah, gua ini ada di barisannya Origen yang mengatakan Roh Kudus adalah ibu. Ngeri lah. Bapak gereja juga ada kok yang mengatakan Roh Kudus ibu, Dendrov segala macam ada. Jadi Tertullianus gimana nasibnya? Tertullianus ini cuma menang, dia didukung sama partai. Kalau Origen waktu itu kan dia belum didukung sama kerajaan. Nah, kalau di akhir zaman yang paling kuat adalah Origen sama gua, Lugawan Tambunan, penggantinya Origen. Ada bapak-bapak gereja seperti siapa tuh, Romo Biantoro, sini biar gua tempelengin semua pada muncungnya. Ada nggak yang bisa ngelawan gua orang Kristen? Kan nggak ada. Bambang Nursena bisa lu lawan. Bambang Nursena aja gua gertak juga, paling dia diam mulutnya. Berani nggak Bambang Nursena? Gua aja udah debat kemana-mana, Bambang Nursena aja sampai dikejar-kejar sama si Juma ke Malang, dia kabur lewat pintu belakang. Emang gua nggak tahu. Masa debater dicari orang Islam kabur? Datangin dong debat, kan enak. Nah, Bambang Nursena juga kalau ketemu gue juga dia diam, makanya dia nggak berani. Naik TikTok mau kena injak. Iya benar juga, lu berani lu gak? Semalam kan lu ke Jakir Naik ya kayaknya. Iya, orang gua nanya. Gimana kesannya? Iya, gua nanya langsung mic-nya dimatiin, udah suara gua udah gak kedengaran ya. Gua bilang udahlah kalau nggak bisa gua pulang. Oh dimatiin nggak lah? Iya dimatiin mic-nya. Kan gua nanya nih, habis dijawab, gua mau ngomong lagi, mic-nya dimatiin. Ya. Oh itu nggak bisa menyangga di situ. Ya udahlah, yang penting kan gua udah store muka lah. Jadi nanti gua bikin acara. Yang penting lu paling berani deh, Kristen paling berani lu deh. Namanya juga Rasul, gimana sih? Ya benar. Mana berani Edis ke acara-acara gituan. Pandi, dia aja main-main ke Kores. Duduk sama Kores berani diskusi. kayak teman. Ke Dondi ngirim fotonya, ada lu gak nih gitu. Lu gak juga ngirim foto ke gua, aku percaya sama dia. Mana sih foto lu gak? Ya ini dia. Wih keren sih lu gak nih. Gedein gua dong, gua lihat lu nih. Ada yang bisa gedein gua nggak? Gua yang digedein. Ya. Tunggu. Wih, keren bro. Mana? Nih, keren bro. Wih, cici, lu gak gitu lu lawan. Nanti gue mau kasih proposal sama si Pak Tahir, Pak. Gue mau debat lawan Zakir Naik, tolong dulu danain dulu. Itu waktu mau naik ke surga ya, lu gaya. Buat proposal nanti gue mau lawan dia lah 1 lawan 1. Ketik teman-teman di bawah, ketik 1 yang mendukung lu gak? Cuma di tempat kemarin nggak ada parkiran mobil ya. Gue lihat kayaknya apanya motor. Susah gak? Kan banyak tamu susah. Susah. Nanti malam agak kurang. Apa tuh? Agak kurang apa? Mungkin udah kurang pesertanya kali ya. Kan terakhir nanti malam. Lo bukannya 3 hari? Iya, malam. Iya 3. Besok malam terakhir, masih ada waktu nanti. 1 malam lagi.
Lo nggak ke sono lo? Udah kan? Kapan? Kemarin ada lo? Ada. Oh lo ada kemarin? Bareng Bang Juma saya. Bang Juma juga ada kemarin? Ada, kita acara dinernya doang. Oh dinernya doang, tapi nggak datang ke acaranya kan? Sama aja, yang penting udah ketemu. Biarlah teman-teman panitia lah yang ngatur. Ada yang ini yang ngatur nih. Ya kan, maksud gua kan kalau gua datang kan setidaknya kan orang-orang yang di situ kan udah tahu gua. Selamat sore. Tunggu. Selamat sore. Sore. Kayaknya besok gua mau bikin acara di situ juga, kayaknya lumayan enak juga situ. Bagus ya di situ ya Kak tempatnya. Cuma mungkin parkir mobilnya di mana tuh ya? Gue lagi mikir orang nanti datang naik mobil parkirnya di mana? Lu nggak usah pakai mobil, pakai Grab aja. Rolls Royce itu simpen aja di garasi Kak. Oh itu sayang banget, itu kursinya panjang banget ke belakang belum keisi. Ya silakan Pak Yes Tuku, ada yang mau disampaikan? Saya mau nanya Bang Handi. Bapak Putra Roh Kudus ini yang kita bahas Bang. Bapak Putra dan Roh Kudus. Iya. Emangnya nggak bisa saya bertanya sama Bang Handi? Bapak Putra Roh Kudus dulu, ini bukan waktunya ke Muslim. Ini dulu yang mau dijelaskan, Bapak Putra Roh Kudus. Emangnya Komal siapa ini, Bang Luga atau Bang Handi? Komal Muslim, Luga sebagai narasumber. Bintang tamu dia. Bintang tamu terhormat. Alhamdulillah. Lu kenapa nangis? Loh, ketawa dibilang nangis. Oh, ketawa ya. Memang framingnya ini loh, gue suka gaya Bang Handi ini, framingnya interpretasinya luar biasa. Ini kayak orang Nias ya. Bang Handi, ya mau nanya nih Bang Handi. Bisa Bang Lu kan Handi? lagi narasumber yang kita bahasnya di Bapak Putra Roh Kudus. Bang Luga kan Kristen, kayak mana coba? Iya kau berbeda sama Luga, satuin dulu lah. Siapa ibu kandungnya Yesus? Silakan dijawab. Siapa ibu kandungnya Yesus? Ya kalau menurut Bang Luga siapa? Roh Kudus. Di mana ayatnya Bang? Kalau Yesus ibunya Roh Kudus. Kan Bapak, Anak, Roh Kudus siapa? Ya berarti ibunya dong. Kan udah ada bapaknya, mamanya siapa? Mana ayatnya? Oh, ibunya Yesus Roh Kudus. Oh ya udah, sekarang saya tanya mamanya Yesus siapa? Gimana sih Bang Luga ini katanya ibunya Yesus Roh Kudus? Mana ayatnya? Kan Yesus kan ketika dia dikandung kan Roh Kudus yang memberikan kepada Maria. Mana ayatnya bahwa Roh Kudus itu ibunya Yesus gitu? Kan ketika Maria hamil itu kan dikatakan Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau sehingga lahirlah Yesus. Maria ini cuma ciptaan biasa. Terus Bang Luga, pikiran Bang Luga, oh Roh Kudus itu ibunya Yesus. Istighfar loh. Kok istighfar? Karena asumsi Bang Luga bahwa Roh Kudus itu ibunya Yesus, kan asumsi Bang Luga. Oke, kalau bukan Roh Kudus siapa ibunya? Loh, mana dulu ayatnya bahwa Roh Kudus tertulis Roh Kudus ibunya Yesus itu loh. Ya, sebelum nanti saya kasih. Iya, sebelum saya kasih tahu ayatnya, kan kau bilang Roh Kudus bukan ibunya, lalu ibunya Yesus siapa? Dia kan anak, ibunya siapa? Bang Luga tadi mengatakan ibunya Yesus kan Roh Kudus. Tunjukkan dong ayatnya, jangan asumsikan begitu. Oke, Kejadian 1 ayat 27. Dikatakan Allah menciptakan suami istri, laki-laki dan perempuan. Itu menurut gambar Allah. Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa Allah di sorga itu ada laki-laki dan perempuan.
Karena ciptaannya laki-laki dan perempuan. Nah, pertanyaannya, Oh, di berarti Bang antara Luga, berarti Bang Luga ini kesimpulan ya, kesimpulan bukan secara Alkitab ya, tapi kesimpulan. Oh, puji Tuhan, Oke, kesimpulan. lalu perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Bentar dulu, berarti kesimpulan kan Bang Luga bahwa ibunya Yesus Roh Kudus. Karena diciptakannya manusia laki-laki dan perempuan, kesimpulannya ibunya Yesus Roh Kudus. Oh, haleluya. Kesimpulannya Bang Andi dengar ya, kesimpulannya bukan secara Alkitab tapi kesimpulan ya. Oke, lalu kalau bukan Roh Kudus, siapa ibu kandungnya Yesus? Kalau bukan Roh Kudus, mana ada tertulis di Alkitab Bang, ibu kandung Yesus? Istighfar Bang, istighfar. bapaknya ada. Kalau bapak kandung ada. Loh, bapak kandung pula. Lu pikir bapak itu secara biologis di dunia gitu maksud lo? Bang Handi, apakah berarti ini bukan secara narasumber biologis. yang pinter? Masa nggak tertulis, dibilangnya kesimpulan. Narasumber yang pinter dong Bang Handi, istighfar Bang. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Bapaknya Yesus siapa bapaknya? Yang tertulis ya Bapak di surga dong, nggak ada tertulis Oke. Bapak kandung Bang Luga. Oke. Berdoa Oh, jadi lah, Yesus itu Bang. bukan anak kandung ya. Kalau bukan anak kandung, anak tiri berarti. Istighfar. Mana Lalu saya tertulis, tanya, mana tertulis anak tiri? kan saya bilang bukan bapak kandung Bang Luga. Kalau bukan bapak kandung ya berarti bapak tiri. Ya, apakah Allah bapak itu bapak tirinya Yesus? Ada nggak tertulis bahwa Bapak itu anak tirinya Yesus? Lo kan sudah berasumsi, dibilang, Bapak. inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu bukan Oh, anak berarti tiri, bukan anak kesimpulannya lagi, Bapak kandungnya adalah Bapak di surga. Kesimpulan Betul. lagi gitu. Kesimpulan Kan lagi. itu bukan kesimpulan, itu Bang pengakuan Handi, Yesus. narasumbernya yang pintar sedikit dong, jangan nggak asumsi semua. Masuk apa kandung? Iya. Lalu levelnya, ini level lalu Nabi nih. Yesus. Oke. Lalu Yesus, lalu Allah Bapa itu siapanya Yesus? Dibilang Bapak di surga nggak tertulis Bapak kandung, Iya, nggak tertulis itu anak siapanya tiri. Iya, siapanya Yesus itu. Pantainya Bapak apa di surga bapaknya? itu Siapanya itu kan Yesus? sumbernya, itu Bapak di surga, sang sumber itu Bang Yesus itu dengan Allah Bapa tuh hubungannya apa? hubungannya sehakikat abangku. Si tolol kok sehakikat. Tengok kan. Begini. Manusia blow on, dengerin. Seorang Dengerin. pendeta katanya, seorang Iya, nabi makanya. katanya, tapi Loh, maki-maki. Kamu katanya tadi meminta narasumber yang pintar. Sekarang baru dibilang blow on langsung diam. Itu kan Antara maki-maki, istighfar. Bisa nggak kalau aku lagi ngomong muncung kau itu diam dulu? Bisa nggak? Memang nabi sesat seperti maki-maki dia. Bukan maki-maki, tolol, dengerin dulu. Oh tuh, Bang Handi silakan, ini narasumber yang bagus ini. Iya, memang narasumber yang bagus. Jadi merusak peradaban dunia kayak jadi gini, merusak jadi Bang bapaknya, Handi loh. iya, Merusak jadi Bang bapaknya, Handi. aduh, bawel banget, nanti kuturunin lo kau. Kamu di sini debat kusir. Bapaknya Yesus siapa? Dibilang Bapak Yesus, Bapak di surga. Oke, mamanya secara siapa? Duniawi, secara duniawi. Mamanya siapa? Bentar Mamanya dulu, Bang Luga. Nabi Luga, Nabi palsu. Iya, Gini. bapaknya Nabi Yesus Luga. siapa? Oke, saya jawab Nabi Luga ya, biar naik kuping kau. Begini Nabi Luga. Nabi Luga yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau dalam kemanusiaan Yesus, ibu yang mengandung dia dan melahirkan dia Maria. Oke. Kalau dalam ketuhanannya, Nggak ada istilah dalam ketuhanannya ada Bapa kandung. dalam kemanusiaan ada, dalam kemanusiaan boleh, tapi kalau ke dalam ketuhanan nggak boleh. Memang kau lama-lama makin goblok kamu ya. Nabi, seorang mamanya nabi, Yesus siapa? Nabi Luga yang naik kuping begini. Ada Iya, nggak mamanya tertulis? Yesus siapa? Mamanya Yesus siapa?
Loh, nggak ada tertulis Maria. mamanya di surga Roh Kudus, nggak ada tertulis. Ada tolol. Oke. Nabi Sekarang kamu Bayati. diam. Nabi. Sekarang bego tolol, dengerin. Iya, nabi dengerin palsu ya. ya, silakan. Iya Nabi goblok. palsu. Dengerin. Iya, nabi palsu, Manusia silakan. blow on. Si manusia tolol. Inilah Susah merusak banget peradaban diajarin. manusia ini juga ini. Kan tadi saya bilang bapaknya Yesus bapak di surga, mamanya Yesus si Maria. Pertanyaannya, mama sama bapak ini kapan nikahnya? Itu kebetulan luga itu kapan nikahnya? Loh, kan muncungmu yang mengatakan bapaknya Yesus Allah Bapa, mamanya si Maria. Bang Handi, apa enggak Mulutmu yang merusak rumah Bang Handi yang ini, Bang Luga ini? mengatakan, lah mulutmu yang bilang bapaknya Yesus bapak di surga, mamanya si Maria. Nah pertanyaan, kapan si Allah Bapa kawin sama si Maria? Itu yang saya tanya. Istighfar Luga, kepahitan apa kau Luga Nabi? Kepahitan apa kau dalam hidupmu? Nah, jadi ginilah teman-teman ya. Makanya saya bilang, kalau orang sudah seperti ini udah nggak bisa disembuhkan lagi. Ya ampun, ini cocoknya udah ini cocoknya dimasukin ke neraka. Ini Justru udah nggak bisa itu nanti diapa-apain. Luga, justru itu Luga nanti yang di neraka. Makanya saya bilang inilah yang disebut dengan manusia bebal. Nah itu Luga. Kan saya manusia cuma bebal. bertanya, saya Itu cuma Luga. bertanya, mamanya siapa? Maria. Karena Bapaknya asumsi. siapa? Lo kan mulutmu yang ngomong tolol. Luga neraka. Mamanya siapa? Sekarang aku tanya, mamanya siapa? Udah saya jawab. Maria. Waktu Bapaknya manusia- siapa? Waktu udah dilahirkan oleh Maria. Itu kan dalam dunia. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Nabi Luga. Bapaknya bentar siapa? dulu, Nabi Aku tanya Luga. bapaknya siapa? Tolol. Nabi Luga, Nabi. Saya nggak bisa loh. Jawab, Nabi jawab. Luga. Nabi Luga. Ya, bapaknya siapa? Gini, selama Ini goblok Yesus banget. di dunia, ibunya kan dilahirkan oleh Maria. Ya. Dalam kemanusiaannya. Ketika Maria belum diciptakan, siapa ibunya? Bapak Ketika secara manusia itu Yosef. Iya. Bukan bapak Ketika kandungnya. Maria belum diciptakan, siapa mamanya Yesus? Nggak ada tertulis mamanya Yesus, Nabi Nah Luga. bilang kalau nggak tahu tolol, Bang Luga, saya belum Nabi tahu Luga, siapa mama. ke neraka nanti mulutnya Kan dibakar. kamu saya bilang tadi mulutmu. Siapa mamanya Yesus Nanti sebelum Maria dipotong tercipta? Nanti di neraka dipotong lidah Kau, Luga loh. kamu diam dulu. Digesek-gesek Saya udah pernah. nanti itu. Saya udah pernah dibawa ke neraka. Ngelihat kau dicincang di sana. Berarti Bang Luga dicincang di sana gitu. Istighfar. Saya pernah dibawa Tuhan Yesus Ya ke iyalah, neraka dibawa ke melihat neraka. orang-orang seperti kau. Kenapa nggak bertobat Luga? Dicincang. Udah dibawa ke neraka nggak bertobat gitu loh. Makanya teman-teman saya bilang orang Luga, Kristen ini udah dibawa nggak ke bisa neraka tapi nggak diapa-apain. bertobat. Jawab Luga. Dibawa ke neraka tapi kenapa nggak bertobat Luga? Saya jawab dulu. Ketika saya dibawa Tuhan Yesus ke neraka, lalu Yesus menunjukkan kepada saya pendeta-pendeta palsu dan guru-guru palsu yang model seperti kamu. Oh, justru Bang. Dicincang. Luga, justru salah Luga. Luga yang dibawa ke neraka, diinjak-injak dan dipotong dadanya. Kenapa? Karena ngada-ngadain semua asumsi loh, mau berabrik itu Bible gitu. Oke, sekarang kamu diam ya. Kamu diam dulu. Kan tadi saya tanya nih kepada anak Dajjal ini. Siapa mamanya justru Yesus? Luga yang anak Kamu diam Dajjal. dulu, gantian ngomongnya tolol. Udah Iblis dibilang Luga. kau diam dulu. Iblis Luga. Kamu diam dulu. Silakan. Andi Klebes tolong di mute dulu nih si monyet satu ini. Kan saya sudah bilang. Iya, kamu diam dulu, bandel banget. Kan saya tadi tanya, mamanya siapa? Maria. Bapaknya siapa? Bapak di sorga. Berarti bapak dan Maria kan suami istri, karena punya anak Yesus. Enggak, katanya. Oke. Ketika Maria belum diciptakan, siapa mamanya? Enggak ada, katanya. Tapi Yesus sudah lahir. Kok bisa ada Yesus sudah lahir? Makanya aku bilang nih manusia tolol Dajjal ini, goblok. Bodohnya kelewatan. Kalau ada anak berarti ada mama. Sebelum Maria diciptakan, mamanya Yesus siapa? Jawabnya Roh Kudus. Tapi memang gerejamu sudah ditipu oleh iblis. Tidak menerima pewahyuan.
Karena iblis sudah memeteraikan jidatmu. Tolol. Udah masuk neraka kau sono, turun. Goblok. Ganti yang lain. Orang cuma ditanya bapaknya siapa, mamanya siapa, jawabnya kemana-mana. Silakan. Sampai nih yang mau masuk. Nanti Belum Mamanya ada. sih. Oh, ada Tuhan di bisa bawah. tumbangkan Luga ini hari. Ada Tuhan di bawah. Mau naik, Bang Dene, Bang Andi. Orang cuma ditanya mamanya siapa, muter kemana-mana. Waduh, lengkap ini Bang Andi. Salam, selamat pagi orang-orang yang aku sangat cintai. Nah ini Nah, ada Tuhannya. ada Tuhan nih datang nih. Pak Deni. Ya, Coba tanggal berapa Anda dilantik menjadi Tuhan? 10 Maret 2024. Biar dia jawab. tuh. Oh iya. Coba Iya, iya. Bang Arif udah jawab Bang Arif. Diulang lah, janganlah Muslim yang jawab. Nanti kita training lagi. Aku diangkat sebagai Tuhan seperti Nabi Musa yang ada di Keluaran 71 itu tanggal 10 Maret tahun 2024. 24 apa 23? 10 Maret tahun 2024. Baru dong. Ya, baru ya. Baru. Jadi Anda di atas Luga itu. Di atas Luga. Hai Bang Luga.